Halo, ketemu lagi dengan Budela di kelas pengantar ilmu ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi. Oke? Nah, jadi ilmu ekonomi itu merupakan bagian dari ilmu sosial. Ilmu ekonomi itu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi di sini ada perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak dan beraneka ragam. Satu kebutuhan yang terpenuhi akan muncul kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini bertambah dan akan terus berkembang baik dari jumlah maupun kualitasnya, di mana mereka pasti akan mengikuti perkembangan zaman. Lalu, untuk apa kita harus mempelajari ilmu ekonomi? Nah, ilmu ekonomi ini perlu kita pelajari karena barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas. Dalam arti, kurang dari yang dibutuhkan atau diperlukan pengorbanannya untuk memperolehnya. Kenyataan inilah yang akhirnya menimbulkan persoalan bagi manusia, sekaligus yang melatar belakangi munculnya dari ilmu ekonomi. Selanjutnya, untuk mempelajari ilmu ekonomi ini, maka pada video penjelasan kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi yang secara bertahap akan membahas tentang pengertian dari ekonomi, inti masalah ekonomi, tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, motif ekonomi, hukum ekonomi, kegiatan ekonomi, dan juga pelaku ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari ekonomi ya. Ekonomi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas oikos dan nomos. Oikos sendiri yaitu artinya rumah tangga ya, dan nomos berarti tata dan juga aturan. Nah, dengan demikian secara sederhana ekonomi itu dapat dikatakan sebagai tata aturan rumah tangga. Namun apakah hanya itu saja? Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, ekonomi itu adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang kekayaan atau keuangan. Nah, ilmu ekonomi ini merupakan bagian dari ilmu sosial ya, yang mempelajari masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan. Karena sebagian besar perbuatan manusia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ilmu ekonomi dikatakan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial seperti itu. Lalu, apa masalahnya? So, what's the problem? Jadi kita ngomongin masalahnya itu apa di sini. Nah, sebagaimana yang telah Budela jelaskan tadi, bahwa kebutuhan manusia itu kan banyak dan beragam, serta bertambah terus, sedangkan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan itu jumlahnya terbatas, langka, dan juga untuk memperolehnya pasti diperlukan pengorbanan, entah itu dengan uang atau bekerja seperti itu ya. Nah, coba dipikirkan, seperti yang kalian lihat di sini ya. Kenapa emas, gold, itu lebih bernilai daripada air dan juga udara? Kenapa? Ya kan? Padahal sama-sama penting, tapi kenapa emas itu lebih bernilai daripada air dan juga udara? Karena untuk memperoleh emas itu diperlukan adanya waktu, ya kan? Waktu untuk apa? Bekerja. Biaya untuk apa? Untuk membeli emas. Kan butuh uang. Dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan untuk memperoleh air dan juga udara. Seperti itu. Nah, kenyataan inilah yang akhirnya menimbulkan persoalan dan masalah bagi manusia.
Jadi bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam, sedangkan manusia juga dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oleh karena itu, kita harus wajib belajar tentang ekonomi. Oke. Selanjutnya ada tindakan ekonomi. Nah, telah kita ketahui bahwa keterbatasan alat pemenuh kebutuhan tadi itu merupakan masalah ya dari segala sumber masalah ekonomi. Untuk itu kita harus melakukan pilihan ekonomi, yaitu memilih kebutuhan mana yang harus didahulukan dan kebutuhan mana yang harus kita tunda. Jadi jangan lupa kebutuhan itu lebih penting daripada keinginan. Ya. Salah satu contoh dari tindakan ekonomi ini adalah melakukan sebuah pilihan. Oke, jadi memilih itu adalah salah satu tindakan dari ekonomi. Memilih berarti kita berusaha mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dari kebutuhan yang hendak kita penuhi. Memilih berarti kita telah mempertimbangkan kebutuhan mana yang hendak kita korbankan dan kebutuhan mana yang hendak kita pilih, seperti itu. Orang dikatakan bertindak ekonomi apabila ia berhasil memilih perbandingan yang sebaik mungkin antara pengorbanan dan juga hasilnya. Nah, ini ilustrasinya ya. Contohnya nih, apabila kalian mempunyai uang 100.000, ya, kalian ada uang nih 100.000 di dompet. Dengan uang ini, kalian bermaksud untuk membeli tas dan juga sepatu, di mana harga satu tas adalah 20.000 dan harga satu sepatu adalah 10.000. Sebenarnya kalian ingin membeli 5 tas dan juga 10 sepatu. Ya kan, kalau 5 tas berarti udah 100, kalau 10 sepatu udah 100. Habisnya 200.000, tapi uang kalian cuman 100.000. Nah, hal ini kan tidak mungkin karena keterbatasan yang kalian miliki. Keterbatasan apa? Di sini ada keterbatasan dana, di mana dana kalian hanya 100.000. Nah, jadi bagaimana yang harus kalian lakukan? Kalian harus memilih untuk membagi uang tersebut agar dapat memperoleh tas dan juga sepatu. Oke. Di sini ada garis A, F. Pada grafik ini menunjukkan garis kemampuan keuangan kalian. Jadi ini tuh garis kemampuan. Ya. Jadi di mana titik-titik A, B, C, sampai dengan F ini merupakan kemungkinan pilihan yang kalian dapat terhadap sepatu dan juga tas. Coba kalian pilih yang mana kira-kira. Jika kalian memilih A, ya, maka berarti uang dibelanjakan untuk apa? Untuk sepatu 10 buah atau 10 sepatu. Jika kalian memilih titik F, berarti kalian harus membelanjakan untuk 5 tas. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin 6 sepatu dan juga 2 tas, berarti kalian harus memilih titik C. Nah, di C ini kalian dapat 6 sepatu dan juga 2 tas. Dalam hal memilih, jelas ada barang yang dihasilkan dan ada barang yang harus dikorbankan. Ya kan, kalau kalian memilih C, akhirnya kan kalian dapat 6 sepatu dan juga 2 tas. Berarti ada 4 sepatu yang dikorbankan di sini dan juga ada 3 tas yang dikorbankan. Seperti itu. Karena apa? Tidak mungkin semua kebutuhan dapat
terpenuhi. Orang disebut bertindak ekonomi apabila berhasil memilih perbandingan yang terbaik antara pengorbanan dan hasil. Sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin dan pengorbanan yang sedikit mungkin. Hal inilah yang dirumuskan dalam prinsip ekonomi. Seperti itu. Nah, masih tetap di sini, ayo kita pikir lagi ya, tindakan ekonomi seperti apa sih yang harus kalian pilih jika kalian sebagai seorang konsumen atau mungkin produsen atau mungkin pemerintah. Nah, kalau kalian bertindak sebagai tiga ini, kombinasi seperti apa yang kira-kira kalian akan pilih? Bagi seorang konsumen, bertindak ekonomi apabila ia dapat membagi penghasilannya yang terbatas untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan lain-lainnya sedemikian rupa sehingga kebutuhan-kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan baik atau optimal. Jika sebagai produsen, maka dia dapat bertindak ekonomi untuk mempertimbangkan dengan baik berapa hasil atau untung yang hendak dicapai dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Begitu juga dengan pemerintah. Pemerintah harus bertindak ekonomi dengan cara mengalokasikan uang negara yang terbatas untuk perbaikan jalan, mendirikan bangunan, atau mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu adalah tindakan dari ekonomi. Oke. Selanjutnya ada prinsip ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, kita mengenal suatu kaidah yang dapat dipakai sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi, yaitu prinsip ekonomi. Jadi untuk melakukan tindakan ekonomi, kita itu harus berpegangan terhadap prinsip ekonomi. Nah, prinsipnya apa aja sih? Jadi, yang pertama yaitu suatu cara bertindak dengan berusaha mencapai hasil sebesar mungkin atau optimal dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Atau suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Intinya apa? Untuk mendapatkan untung yang besar dengan menggunakan pengorbanan yang kecil. Itu adalah prinsip ekonomi. Jangan sampai untungnya lebih kecil daripada pengeluarannya. Seperti itu ya. Nah, istilah lain yang berhubungan dengan prinsip ekonomi ini adalah efisien. Nah, efisiensi ini menunjukkan perbandingan yang seoptimal mungkin antara pengorbanan dan juga hasil. Jadi, cara kerja efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan pengorbanan yang paling sesuai tanpa adanya pengeluaran yang berlebih atau pemborosan. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada motif ekonomi. Motif ekonomi ini merupakan alasan atau hal-hal yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi. Kan tidak mungkin nih kita mau melakukan sesuatu tanpa ada alasan yang mendasari. Nah, sama dengan kita melakukan tindakan ekonomi, otomatis kita mempunyai motif ekonomi di belakangnya. Nah, motif seseorang itu berbeda-beda, namun motif utama yang mendorong mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga mencapai kemakmuran. Adapun motif ekonomi di sini ada 4 ya. Yang pertama yaitu motif untuk memperoleh keuntungan. Jelas, kita melakukan ekonomi karena untuk mendapatkan keuntungan. Jadi wajar bila pengusaha mempunyai motif untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam rangka memperbesar usahanya. Yang kedua, motif memperoleh penghargaan. Motif ini merupakan motif agar terpandang dan dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Untuk itu, biasanya si pelaku ekonomi ini tampil dengan gaya mewah dan juga senang memberi bantuan agar mendapat pujian atau penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga, ada motif memperoleh kekuasaan ekonomi.
Motif ini merupakan motif yang mana ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi. Setelah seseorang sukses mengembangkan usahanya dan mendirikan cabang-cabang usahanya di setiap kota, biasanya ia akan terus mengembangkan usahanya tersebut. Karena apa? Dia ingin mendapatkan kekuasaan ekonomi yang semakin besar. Namun, terkadang motif ini sulit dibedakan dengan motif ini, memperoleh penghargaan. Yang terakhir, ya, yang nomor 4, dia ada motif sosial atau membantu sesama. Dalam hal ini, kegiatan ekonomi seseorang itu dilakukan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan berbuat sosial, seperti membantu korban bencana alam mungkin, memberi sumbangan pada panti asuhan, seperti itu ya. Selanjutnya, ada hukum ekonomi. Nah, hukum ekonomi ini merupakan ketentuan, ya, ketentuan yang memenerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi. Artinya, bagaimana hubungan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Terdapat dua hubungan dari peristiwa ekonomi atau hukum ekonomi, ya. Yang pertama yaitu hubungan sebab akibat atau kausal, dan yang kedua adalah hubungan saling mempengaruhi atau fungsional. Nah, yang pertama, hubungan sebab akibat atau kausal ini merupakan hubungan peristiwa yang satu mengakibatkan peristiwa yang lainnya. Kejadian ini tidak dapat berlaku sebaliknya. Misal, hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan kenaikan harga, ya. Nah, ini kan ada hubungan sebab akibat di sini. Jadi, sebabnya apa? Jumlah uang yang beredar, akibatnya terjadi kenaikan harga. Jadi, apabila jumlah uang beredar bertambah, maka harga barang-barang akan naik. Nah, hubungan kausal ini tidak dapat berlaku sebaliknya, di mana kenaikan harga ini tidak menyebabkan uang yang beredar bertambah, ya. Jadi tidak harus sebab akibat, bukan akibat lalu sebab, seperti itu. Atau mungkin contoh lain, hubungan antara gaji dan harga, seperti itu. Nah, apakah kenaikan upah biasanya menyebabkan kenaikan harga? Ya. Jadi, kalau gajinya naik, otomatis harga akan naik. Tapi kalau harga naik, itu bukan berarti gajinya juga akan naik. Itu untuk hubungan kausal. Lalu selanjutnya ada hubungan saling mempengaruhi atau fungsional. Di sini merupakan hubungan dua peristiwa atau lebih yang saling mempengaruhi. Hubungan saling mempengaruhi ini disebut juga dengan hubungan fungsional. Misal, hubungan antara harga dengan permintaan barang, demand. Nah, apabila harga suatu barang dia naik, maka permintaan atas barang dia berkurang, demand-nya berkurang. Di sini harga mempengaruhi permintaan. Sebaliknya, apabila permintaan dia bertambah, maka harga akan naik. Nah, dalam hal ini terjadi hubungan timbal balik di mana harga mempengaruhi permintaan dan sebaliknya permintaan juga mempengaruhi harga, seperti itu. Oke? Gini. Selanjutnya, ada kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ekonomi di dalam suatu perekonomian itu sangatlah kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Nah,
Kegiatan-kegiatan ini berkaitan dengan pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Produksi merupakan setiap usaha untuk menghasilkan dan menciptakan kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Lalu untuk distribusi merupakan setiap usaha untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dan yang terakhir ada konsumsi, merupakan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti itu. Nah, yang terakhir ada pelaku ekonomi. Hakikatnya, di dalam masyarakat itu terdapat 3 kelompok pelaku ekonomi. Sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama yaitu perorangan atau rumah tangga keluarga. Lalu yang kedua ada perusahaan atau rumah tangga produksi. Dan yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga negara. Bagi negara yang punya hubungan internasional, ya, tapi udahlah rasa semua negara pasti punya hubungan internasional ya. Jadi pelaku ekonomi itu tambah satu lagi, ada 4, yaitu masyarakat luar negeri. Nah, itu adalah pelaku-pelaku ekonomi. Uh, Mungkin itu saja yang dapat Budela sampaikan untuk konsep dasar dari ekonomi itu sendiri. Dimulai tadi ada dari pengertiannya, lalu siapa yang melakukan pelaku ekonomi ini ya. Lalu ada tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, hukum ekonomi juga sudah dijelaskan. Jadi Budel harap kalian bisa mengerti tentang konsep dasar dari ekonomi itu sendiri. Baik, kurang lebihnya Budela mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensi dan partisipasinya teman-teman sudah mendengarkan video dari Budela. Kurang lebihnya Budela mohon maaf. Budela akhiri. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.